Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-imamu al-mufassiru Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa adam Allahu nafa'a bi'ulumihi wa ulumi sairis salihina fid daraini amin. Qala Allahu ta'ala, sampai mana ini? Qala bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaykumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira bagin wala adin fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sampai kepada yaitu walahmal khinzir. Ini makanan atau yang haram untuk dimakan. Bangkai, darah, ini bendanya, zatnya, zat barang yang haram dimakan. Bangkai, darah. Ada nanti sesuatu yang halal tapi haram dimakan karena mendapatkannya dengan cara yang haram. Ini bendanya yang haram, ini zatnya yang haram. Ada yang memang zatnya halal, haram dimakan disebabkan karena itu mau lengek entante mau. Contoh kepeng korupsi, kepeng no halal atau jaje atau sambal batur mbait ya halal dek sambal lagu simbait berbejari sambal haram. Nah ini adalah sudah bendanya haram dimakan. Mana zat atau benda barang yang haram dimakan? Itu tadi pertama apa? Bangki,
Kedua, apa? Darah. Darah ini misal tekelak aran sa zaman lain, sin kelak darah. Demen wakelak darah anu kan mararuan hati-hati no jarin. Iya tepeleng. Itu apa namanya? Kalau darah yang masih mencair itu kan tidak dimakan, namanya diminum namanya. Lamun darah iya teh kaken atau iya teh enem? Yang kan mencair dia diminum. Tapi kalau lamun wah tekelak dia akan membentuk seperti hati itu baru dimakan. Selanjutnya walahmal khinzir, dan daging babi. Khusso al-lahmu, kenapa khusus al-lahmu, daging? Berarti tulangnya, kulitnya boleh atau tidak? Main-main doang kena boleh. Ini disebut walahmal khinzir, daging babi. Bagaimana kalau tulang babi atau kulit babi? Haram atau tidak? Haram. Lalu kenapa Al-Quran mengatakan walahmal khinzir, tidak mengatakan khinzir kan secara umum, tapi mengatakan dagingnya? Di sini jawaban Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti, khussal lahmu, khusus disebut kata lahm, daging itu, li'annahu mu'zamul maqsudi, karena yang ditujukan secara umum yaitu daging itu. Secara umum disebut daging. Tujuan secara umumnya disebut daging. Karena yang dimakan itu biasanya daging. Yaitu di sini kalau di dalam kaidah, di dalam kaidahnya apa namanya, ulama tafsir kan mengatakan min dzikril ba'di wa iradatul kulli, setengah tersebut lagu maksudnya adalah keseluruhan, dan setengahnya itu pun mu'zamul maksud, itu yang dimaksudkan secara umum, secara menyeluruh. Nah begini contohnya, daging seno mbe paling luwih nilai babi le binatang no, daging, kulit, tolang atau apaan? Yang paling banyak itu daging, makanya disebut daging saja. Yang lainnya wa ghairuhu tabi'un lahu, dan yang lainnya mengikutinya. Jadi lamun tersebut tolang, ini inde tame daging kan kembing, karena tolang sekedi ile awak babi seno, le awak bab 1 seno. Bab 1 nu apa kenan? Ya. Kenapa disebut daging? Alasan ulama itu karena di binatang itu yang paling banyak di sana itu daging, bukan tulang yang paling banyak. Dan yang dimaksud juga begitu, juga yang banyak dimakan kan apa? Daging. Tahu baik dengan kakan tolang. Tapi itu semua haram. Nah itu dia. Selanjutnya, wama uhilla bihi li ghairillah, ay dzubiha ala ismi ghairihi, dan yang diuhilla, yang disembelih dengannya, dengan binatang itu maksudnya, ay dzubiha,
Uhilla tafsirannya adalah dzubiha ala ismi ghairihi, atas nama yang lainnya selain Allah. Uhilla bihi li ghairillah, yaitu yang disembelih dengan nama selain Allah. Ya itu. Jadi yang disembelih untuk berhala. Wal ihlalu, dan adapun al ihlal, namanya ihlal itu adalah raf'us sauti. Uhilla itu anunya masdarnya ihlal. Apa artinya ihlal itu? Sebenarnya artinya raf'us sauti. Tapi di sini ulama menafsirkan kata-kata ihlal itu, kata-kata uhilla bimakna dzubiha, disembelih atas nama selain Allah. Wal ihlal, adapun ihlal itu, uhilla itu maksudnya masdarnya adalah ihlal, raf'us sauti, mengangkat suara. Wa kanu yarfa'unahu inda dzabhi, dan mereka mengangkatnya, itu mengangkat suara, inda dzabhi, saat menyembelih, li alihatihim, untuk tuhan-tuhan mereka. Jadi laik dengan lamun dengan begorok bembek, gorok sampi, gorok unte, berbentan nyurakan, mungkin lamun cari bahasa kasar, nyurakan, ini saya sembelih untuk Lata, untuk Uzza, untuk menu-menu lah, yunin nyurak. Zaman laik itu katanya di sini qad summiya syai'u bismi sahibihi walidzalika yuqalu istahallal maulud. Ini secara bahasanya ini. Qala, zaman dulu itu yang disembelih dengan nama selain Allah. Jadi memang orang dulu menyembelih itu sin sebut, ini saya sembelih untuk Lata, untuk Uzza, untuk menu-menu lah. Jadi orang-orang dulu menyembelih itu, ini untuk Lata, Lata itu nama berhala, ini untuk Lata, ini untuk Uzza, ini itu sebut tegoro. Nah itu tidak boleh, haram juga itu. Di mana tegoro? Lagu haram karena diperuntukkan untuk apa? Li ghairillah. Famanitturra, maka barang siapa yang mendapatkan kemudaratan. Maksudnya kemudaratan itu terpaksa, maksudnya di sana. Lamun mau terpaksa, maksudnya itu adalah ay alja'athu ad-daruratu, kemudaratan datang tiba-tiba kepadanya. Ila akli syai'in mimma dzukira, untuk memakan sesuatu yang disebutkan. Fa'akalahu, kemudian dia memakannya, yaitu ghaira bagin ay kharijin alal muslimin, tidak keluar kepada orang muslim. Maksudnya bagin itu adalah
tidak sengaja. Ndek sengaja menu. Kenapa artinya tidak sengaja? Kan terpaksa. Terpaksa dia. Mun kakan aparan nenem si badak lalu misal darak tenem si lapan darak kelak mun kakan. Ghairu bagin. Tidak tidak dipaksa. Itu maksudnya. Atau tidak disengaja. Ghairu bagin kharijin alal muslimin. Yaitu keluar daripada orang muslim. Wala adin. Tidak melewati muta'addin alaihim biqat'it thariq. Tidak melewati batas atas mereka biqat'it thariq, dengan merampok orang. Qat'it thariq itu artinya merampok orang, membegal orang. Fala itsma alaihi fi aklihi, maka tidak ada dosa atasnya dalam memakannya. Di sini di sawinya mengatakan yaitu ghairu baghin. Ghairu baghin, yaitu tidak sengaja atau tidak dipaksa. Ndek sengaja lah manusia mudarat ndek sengaja. Wala adin, juga tidak melewati batas. Apa maksudnya di sini melewati batas itu? Melewati batas bikot itorik, kalau begal dengan, lalu rampok dengan. Fala itsma alaihi, isi lapah lalu dengan isi rampok. Bagaimana itu? Dengan lalu rampok, maka ya sudah, selesaikan saja dulu, bertahan hidup. Pertahankan hidup ini lebih bagus daripada itu tadi. Ya ketimbang tak mati menu secara ukuran. Mana dia? Fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Lamun mudarat, ini hukum mudarat ini. Bikinan hukum mudarat non. Apa namanya mudarat itu? Yang namanya mudarat itu idza fa'ala halaka au zada al maradu. Itu namanya mudarat. Lamum gawe atau lamum dek gawe mati. Atau lamum gawe berumbuk penyakit. Makanya itu, atau dek gawe berumbuk penyakit, maka itu namanya mudarat. Contoh sederhana mudarat sini. Contoh sederhana. Tengah gawah lah misal. Sering dicontohkan oleh ulama-ulama. Darah jam keluaran. Ulah harak tuh. Ayo wah panggangan. Ketimbang mati. Mempertahankan hidup itu lebih utama daripada segalanya. Mempertahankan hidup. Dulu saya pernah ngaji saya pergi ngaji di Sayyid Muhammad Alawi. Kemudian saya pulang naik taksi dengan teman-teman. Mungkin ngejek dua lah mundek salah. Akhirnya di jalan ternyata supir taksi ini ya cekat. Saya ditanya sama supir taksi itu, begini katanya, ini misal arak dengan nina terampok, kancun telu mama nih. Tawaran perampok ini kepada perempuan itu apa? Mau hilang perawan atau hilang nyawa? Jok nina dedareh nih. Tawaran perampok itu mau hilang perawan atau hilang nyawa. Dot julundot. Ini mana yang harus dipilih?
Saya enggak tahu itu, saya enggak tahu jawabannya. Beliau mengatakan, ini sopir taksi ini bilang ternyata memang dia itu syekh itu kayaknya. Cuma kan sang darahin bekeluraga pun jadi sopir taksi kan. Cuma taksi di Mekah kan dek harus bertuliskan taksi dulu saat itu. Saya ndak tahu jawabannya syekh, saya bilang begitu, ndak tahu. Nah, ketuan guru melonto nih kan, dalam sekolah. Oh, saya sekolah di Salatiah, ketuan guru tuh. Pada waktu itu pagi-pagi saya sekolah diajar oleh guru kami namanya Syekh Khalid Hussein. Akhirnya saya tanya beliau, Syekh, tadi malam ini saya ditanya. Saya tidak tahu jawabannya. Ada perempuan dirampok. Begini-begini. Apa katanya beliau? Mempertahankan nyawa itu lebih utama daripada mempertahankan perawan. Oh begitu jadinya ya. Jadi bagaimana ini? Oh, mempertahankan hidup itu lebih utama. Dalam cara bahasa anun, mempertahankan hidup itu lebih utama. Oh begitu ya saya bilang. Tapi ancamannya ini ancaman teduh, ndek ancaman aja. Ancaman teduh. Jadi hidup kita ini berharga ini. Lebih berharga dari semuanya. Selain Islam, dari iman dan Islam lah. Hidup ini. Tapi kalau sampai ancamannya, kalau kafir hidup, kalau kafir hidup, kalau Islam mati, sudah Islam pilih. Karena mempertahankan iman itu lebih tinggi. Hatta hidup ini pun tidak ada artinya. Ngerti bener? Kalau Islam. Jadi itu kata beliau saat itu. Saya masih ingat sampai sekarang. Mempertahankan hidup itu lebih utama daripada segala sesuatu ya, kecuali iman dan Islam. Oh begitu ya saya bilang. Baru yang saya tahulah. Apalagi makanan begini. Mau kita mati tidak makan, sudah makan yang. Makanya di Al-Quran mengatakan famanitturra ghaira bagin wala adin fala itsma alaih. Apa maksudnya? At-turra alja'at hud-daruratu ila akli syai'in mimma dzukira fa akalahu. Yaitu datang kemudaratan atau ada kemudaratan secara tiba-tiba untuk memakan sesuatu dari apa yang disebutkan. Fa'akalahu, kemudian dia memakannya. Ghairu bagin, tidak sengaja. Kharijin alal muslimin. Nah ini maksudnya kharijin alal muslimin, keluar atas orang-orang muslim. Ghairu bagin, cuma tidak ditafsirkan ini. Ihlalus sauti ghairu bagin. Ini tafsirannya ke bawah. Li auliyaihi alladzina akalu anit tirar. Mana ini kok tafsirannya ke auliyaihi ini ya? Ini katanya wa ajma'at al-a'immatu ala dzalika wa ikhtalafu idza lam tadum al-mukhmasatu qala wa alaihi syafi'u mazhab syafi'i anna al-'asi bi safarihi la ya'kulu minal mayyitati illa intaba. Tapi di sini orang yang berkatanya di sini disebutkan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan yaitu kalau orang dia sapar-saparnya atau lalu bekelampan maksiat lalu maling, ngono jangan kanggo no tetap haram ini.
Boleh dia memakan itu dalam mazhab Syafi'i. Arak ini contoh. Arak dengan lalu jokto Bali. Lagu ndek kenaan gawe tule Bali. Berarti perjalanannya itu namanya perjalanan maksiat. Misal lalu jokto Bali, jangan lalu seriuk dengan peselanu-lanu kontek misal. Di dalam perjalanan darah apa-apa. Yang ada hanya makanan haram. Sekarang boleh ndak orang memakan makanan haram ini? Hah? Tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia pergi musafirnya itu musafir maksiat. Kecuali ketobat nantinya borong kuah aparan nu nak gawe pegawaian salenge-lenge nu tu. Nah, lamun tobat nu baru ganggu keluaran. Paham nih? Nah, ini pemikirannya ke arah sana, ini saya juga belum sampai pikiran ke sana itu. Nah, itu dia. Masya Allah ya. Cuman ini mengatakan ghairu baghin. Coba saya lihat dulu. Ghairu baghin. Ghairu baghin. Tidak apa namanya? Dia tidak menginginkannya itu. Ghairu baghin, tidak menginginkan. La tabghi. Ya dia tidak menginginkannya. Atau tidak sengaja, maksudnya tidak menginginkannya. Wala adin, maksudnya kharijin alal muslimin, yaitu keluar daripada orang-orang muslim. Artinya maksudnya jangan perbuatannya itu ya keluar dari agama Islam itu sendiri. Jangan itu jangan itu dihalalkan, tetapi itu dilakukan dengan secara terpaksa karena keadaan yang mudarat. Apa maksudnya? Jangan sampai dia keluar dari orang-orang muslim. Artinya begini, dia tidak menginginkannya. Tapi kalau ada orang maksa misalnya, mau Islam atau makan itu, tetap itu harus memilih Islam. Misalnya, arak ancam Islam atau makan babi. Lamun Islam pisah dia apa otak kan awak dia unin misal kan, mana yang harus kita pilih? Islam. Tidak keluar atau tidak ingin keluar dari tidak ingin itu, tapi Islam ini harus dipertahankan. Wala adin, juga tidak muta'addin alaihim, melewati batas atasnya. Bagaimana maksudnya bikot it-tariq? Andai kandek kaken nani dengan dia terampok. Paham no? Untuk mencari yang halal, maka sudah selesaikan saja yang ada di depan. Yaitu mana yang haram-haram itu. Fala ithma alaihi fi aklihi, maka tidak ada dosa atasnya fi aklihi dalam memakannya. Ini sebenarnya ghairu baghin wala adin ini adalah penjelasan daripada kata-kata famaniturra, yaitu bagi orang yang mendapatkan kemudaratan kepadanya.
Kemudaratannya itu gairu bagin, tidak keluar daripada Islam, ay kharijin anil Islam. Ay kharijin alal Islam, tidak keluar. Ini ukuran mudaratnya, tidak keluar dari Islam dan tidak keluar untuk merampok orang. Paham nih? Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya itu. Fala itsma alaih. Innallaha ghafurur rahim, yaitu sungguh Allah Maha Pengampun li auliyaihi, terhadap orang-orang. Dek napa aulia dalam arti wali di sini. Dek napa artin aulia no wali? Ya kepada orang-orang, ya kepada manusia-manusia itu. Rahimun, kasih sayang, bi ahli ta'atihi, dengan ahli ketaatannya. Haitsu wasa'alahum fi dzalika, dari sisi dia memperluas untuk mereka pada itu, artinya memperluas ya kemudaratan itu sebagai sebuah penyebaran terhadap hal itu. Ndik sak monoton meno. Karena menilai bahwa hidup itu lebih utama. Wa kharajal baghi wal adi, keluar daripada al baghi wal adi, yaitu orang-orang yang tidak ingin, begitu juga wal adin wal adi, yaitu melewati batas. Wa yalhaqu bihima kullu asin bisafarihi, dan dekat dengan keduanya adalah kullu asin bisafarihi, orang yang bermaksiat di dalam musafirnya. Ini di dalam mazhab Syafi'i yang saya sebut tadi itu. Kal abiki wal makasi, seperti orang al-abik, yaitu budak yang lari. Seperti budak yang lari. Wal makas, makas itu artinya adalah dengan jari bait bea cukai. Lamun tame jok kaparano lamun lemam bandara ada itu bea cukai. Apa menindi tenanya? Pajak lah aneh. Dengan sebait pajak dia. Makas itu artinya orang yang mengambil pajak bea cukai. Contoh nane jauh barang leman luar negeri. Demem tamak barang no itu kena bea cukai namanya. Sida jauh manu itu apa arah no barang. Wayal haku, mana dia? Fala yahillu lahum aklu syai'in min dzalika. Nah, dengan barak menono maka tidak halal untuk mereka memakan sesuatu dari itu. Bea cukai itu. Binatang yang haram itu tidak halal sekalipun mudarat. Soal iya jan puruk gawe. Malam yatubu, selama mereka tidak bertaubat. Wa alaihi syafi'iyyu, dan itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah ini beda beliau Imam Syafi'i dengan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Malik, Abu Hanifah, annal asiya bisafarihi lahu al-aqlu minal mayyitati wa illam yatub. Nah ini luar biasa, ini perbedaan pendapat daripada para ulama. Mengatakan kalau Malik dengan Hanafi, sekalipun dia bermaksiat boleh dia memakan itu. Kalau Syafi'i timaan nding kanggo keluran selama dia itu belum bertaubat. Bea cukai itu haram itu. Katanya di sini. Bagaimana itu orang-orang ya yang goyon atau aran halal haram no zaman nani jangan. Pokok samang wah dunia ini. Nanti kita lanjutkan. Innalladzina yaktumun
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari yang haram-haram ini. Angka lamun lalu berembe lamun dengan lalu bekelampan lalu begawian apa arano dengan bekelampan begawian. Misal lalu metuju ke Malaysia merantau, perjalanannya apa namanya? Perjalanan musafir. Musafir apa? Halal atau haram? Contoh meneh. Arak dengan tu jok Malaysia. Lagu jok Malaysia non den kadu apa ranon? Surat-surat gelap nentan. Itu perjalanan apa namanya? Hah? Ini jadi begini ya. Saat kitab-kitab ini semua ada, negara ini belum ada semuanya di seluruh dunia. Negara belum ada. Negara belum ada. Makanya aturan-aturan sekarang di negara, orang yang mau ke Malaysia atau ke negara lain tanpa dokumen resmi, itu bagaimana perjalanan orang? Apakah itu perjalanan yang maksiat atau perjalanan yang bagaimana? Den resmi jok negara dengan. Hah? Ini tidak ada di dalam kitab-kitab dibahas itu karena negara ini, istilah negara ini ada kan bukan zaman sekarang. Ngerti ini? Apakah itu namanya maksiat? Wallahu alam, ini kita tidak tahu juga kan. Kenapa kita tidak tahu? Ada orang pergi ke Malaysia tapi ndek berdua surat-surat. Bagaimana hukumnya itu? Masuk negara orang tanpa izin orangnya. Hah? Artin mana keneng ke. Misal sida jam lalu tu jok apa non jok negara dengan atau lamun cara kiasan meni sida tama jok balen dengan ndek bebadak. Kalau kita kias kepada negara orang, berarti kan kita ini ndak benar kalau kita kias ke negara dengan rumah. Nah itu. Zaman kitab-kitab ini semua ini ada. Negara ini belum ada di seluruh dunia. Yang ada itu kita mau kemanapun ndak pakai paspor, tidak pakai apa rano KTP, pokok mbe hamelem lai, ya bau lah no dengan. Kenapa? Karena tidak ada negara. Sekarang dunia ini semua negara ada. Sekarang kita masuk ke negara orang tanpa apa? Tanpa izin. Ini bagaimana hukumnya itu? Hah? Kalau kita kias bahwa negara itu seperti rumah, berarti tidak boleh kita masuk. Artinya begini, orang yang berjalan tanpa izin ke sana, berarti dia itu apa? Musafir maksiat. Karena tidak ada negara zaman dulu.
200 tahun yang sudah lewat, ndak ada negara. Atau 300 tahun lah. Belum ada PBB, belum ada semenok semene. Mbembe melem lai le bawon bumi ini sepenting tau lampak ya bau. Amat sakti lah ande mak terampok lelangan tahu belah ngunci ke apa tuh. Ngerti non? Jadi sekarang perkembangan hukum seperti sekarang ini. Kita masuk negara orang, kemudian tidak pakai izin, atau kita tinggal di sana tidak ada izin sama sekali, kemudian makan dari negara orang. Wallahu alam, saya juga tidak tahu hukumnya itu disebabkan karena itu tidak ada disebut. Bagaimana masuk tanpa izin ke negara orang atau tidak ada izin tapi dia tinggal di sana. Kenapa? Karena istilah negara zaman-zaman dulu itu tidak ada. Nanti harus beri paspor, harus umur sekian. Aran doang salah sebiji ndem bau tamu. Itu entah. Makanya kalau kita lihat zaman-zaman dulu kayaknya lebih enak. Kenapa lebih enak? Tidak terlalu ribet aturannya. Sekarang manusia, negara ini ada namanya negara Indonesia, negara Singapura, negara Malaysia, negara Saudi, negara Amerika. Kita mau masuk itu tidak sembarangan. Harus kadu paspor, harus kadu semena-semena. Lah aja. Ini zaman lah aja. Zaman tahun 1800-an mbembe amlai le bawon bumi langit seni ya bau. Darah aturan-aturan harus jauh apa ranon. Paspor, dokumen, KTP, KK, apa segala macam. Tapi begitulah aturan dunia kita sekarang ini ya. Perubahannya Masya Allah sudah sangat berubah sekali. Ya perubahan-perubahan ini Masya Allah sudah kita mengerti ya, kita pahami bahwa zaman sekarang ini adalah zaman tidak seperti zaman dulu lagi. Maka dek tahu si tahu hukuman wah. Aneh, yang lebih baik ya kita ikuti aturan saja. Karena kita tidak tahu nanti kalau benar itu namanya maksiat, kemudian kita meninggal di sana kan ya mati-mati kita juga mati kesait kan. Ya. Tapi kalau itu tidak maksiat, orang pergi tidak ada dokumen apa tidak maksiat dianggap ya kalau baik ya kita mati baik. Kan begitu. Maka itu ya hukum-hukum lah. Zaman sekarang terus berkembang. Dunia ini aturan-aturannya itu terus berkembang. Nah itu untuk kita mengerti bahwa dan juga kita pahami bahwa kehidupan kita ini Masya Allah sudah kita tidak tahu hukumnya. Lagu hidup doang tetap kan. Ya mudah-mudahan sudah kita selamat di dunia ini. Toh juga negara-negara ini adalah kesepakatan para ulama juga kan. Negara ini adalah kesepakatan para ulama pada masa-masa dulu. Kalau ulama sudah mengatakan ini negara jadi hukumnya sudahlah kita taati saja. Nanti kita lanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.